hari kami cinta semakin berarti. Coba bayangkan, kalau hari ini kita duduk di depan televisi dan menyaksikan kembali serial legendaris Aci, Aku Cinta Indonesia. Seolah-olah kita dibawa naik mesin waktu, mundur hampir 40 tahun ke belakang. Kamu yang punya ide ini kan? Iya, lalu? Apa kau punya ide baru untuk acara bakti sosial nanti? Kalau mau saya, jangan ke panti asuhan. Lebih baik. Suasana rumah sederhana, antena televisi menjulang di atap. Anak-anak bergegas pulang sekolah hanya demi satu hal, jangan sampai ketinggalan tayangan Aci di TVRI. Bagi sebagian orang, menonton ulang Aci hari ini ibarat membuka album foto lama, penuh kenangan, penuh cerita, dan penuh makna. Kau ceritakan segalanya. Ternyata kau takut juga. Kisah Aci bermula bukan dari studio film, melainkan dari sebuah meja perundingan. Pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Noto Susanto dan Menteri Penerangan Harmoko duduk bersama. Mereka gelisah melihat televisi nasional kita dipenuhi tayangan impor. Indonesia perlu serial televisi yang bisa menghibur sekaligus mendidik. Dari diskusi itu lahir 3 tema film seri: perjuangan, sejarah revolusi, dan kehidupan siswa. Dari ketiga tema, yang lebih dulu diwujudkan adalah kisah kehidupan siswa, sebuah potret remaja yang lebih dekat dengan penonton. Untuk memperkuat naskah, nama besar seperti Arswendo Atmowiloto ikut menulis skenario. Produksi Aci kemudian digarap oleh Pustekom, Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan. Tujuannya jelas, menanamkan nilai-nilai kepribadian anak bangsa, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerjasama, hingga sikap sportif. Semuanya diramu dalam kisah sehari-hari Amir, Cici, dan Ito. Cinta kita, cinta bersama. Da 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 da. ACI, Aku Cinta Indonesia. Bisa Amir, bisa Cici. Dari situlah lahir gagasan membuat film seri yang dekat dengan kehidupan anak bangsa. Dan siapakah anak bangsa itu? Remaja Indonesia. Remaja di tahun 80-an hidup dalam suasana yang sangat berbeda dengan generasi sekarang. Tak ada media sosial. Kalau ingin bertemu teman, mereka harus benar-benar datang ke rumahnya. Kalau ingin mengungkapkan perasaan, seringkali ditulis lewat surat tangan. Di sekolah, anak-anak mengenakan seragam sederhana dengan rambut belah tengah untuk laki-laki dan pita atau jepit rambut untuk perempuan. Aci hadir tepat di tengah kehidupan itu, sebuah cermin yang merefleksikan kehidupan mereka sendiri di layar kaca. Kami cinta semakin berarti. Aci tidak hanya satu cerita panjang. Serial ini terbagi dalam 3 musim. Musim pertama tahun 1985 berlatar SMP, menyoroti Amir, Cici, Ito, Hengki, dan Wati. Inilah musim yang paling melekat di hati penonton. Musim kedua, tokoh bergeser ke bangku SMA. Dari generasi lama, hanya Wati yang bertahan. Kali ini hadir wajah baru seperti Sally Marcelina, masih bernama Ulan Marcelina, dan Silvana Herman yang kelak dikenal sebagai bintang besar. Musim ketiga, Aci berubah format menjadi serial PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Tiap episode berdiri sendiri dengan cerita dan pemain berbeda, mirip FTV. Namun bagi penggemar, justru musim pertama yang dianggap paling ikonik. Kalian orang-orang beruntung. Tapi keberuntungan kalian jangan kalian gunakan untuk mengejek kami di sini. Kami ingin berbuat baik menurut yang kami bisa.
baik buat kalian, belum tentu baik buat orang lain. Tapi kami bermaksud baik. Kami hanya ingin merayakan hari besar dengan memberi bantuan pada kalian. Di setiap episodenya, Aci selalu menyampaikan pesan moral tentang arti persahabatan, kejujuran, semangat belajar, dan tentu saja cinta pada Indonesia. Nilai-nilai itu disampaikan dengan cara sederhana, tidak menggurui, tapi dekat dengan kehidupan nyata remaja. 3 tokoh utama, Amir, Cici, dan Ito, menjadi wajah Aci musim pertama. Mereka bukan sekedar karakter fiksi, tapi seolah mewakili tipikal remaja Indonesia saat itu. Ada yang rajin, ada yang nakal, ada yang polos. Bersama tokoh lain seperti Hengki dan Wati, mereka menjalani kehidupan sekolah yang penuh warna. Pesan moral jadi inti dari setiap episode. Aci mengajarkan arti tanggung jawab ketika Amir harus menerima konsekuensi dari kenakalannya. Ia menanamkan sikap kerjasama ketika Cici dan Ito harus mengerjakan tugas kelompok. Ia menunjukkan makna kejujuran saat seorang teman dihadapkan pada pilihan antara nilai bagus atau integritas. Nilai-nilai ini mungkin terdengar sederhana, tapi di tahun 80-an ketika televisi masih satu-satunya hiburan massal, pesan itu terasa kuat. Anak-anak yang menonton ikut belajar, bukan karena digurui, melainkan karena merasa dekat dengan tokohnya. Ketika masuk musim kedua, latar berpindah ke SMA. Wati tetap bertahan dan bergabunglah wajah baru seperti Sally Marcelina dan Silvana Herman. Drama remaja pun berkembang ke persoalan yang lebih kompleks, pergaulan, persaingan, hingga cinta monyet yang mulai bersemi. Musim ketiga membawa perubahan besar. Aci menjadi serial PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Formatnya berubah menjadi cerita lepas, mirip FTV. Namun bagi penggemar, justru musim pertama yang dianggap paling ikonik. Menonton Aci di tahun 80-an bukan sekedar aktivitas individu, melainkan pengalaman bersama. Satu keluarga duduk di ruang tamu, menatap layar kecil dan tertawa atau terharu bersama-sama. Besoknya, anak-anak membicarakan episode terbaru di sekolah. Aci menjadi bahan obrolan, bahkan menjadi semacam bahasa gaul di antara remaja. Dampaknya meluas. Guru-guru kadang menjadikan Aci sebagai bahan diskusi di kelas. Orang tua melihatnya sebagai tontonan yang aman dan mendidik. Dan bagi industri hiburan, Aci adalah pembuka jalan. Ia memperlihatkan bahwa serial televisi Indonesia bisa dibuat, bisa diterima, dan bisa meninggalkan jejak teras. Tanpa Aci, mungkin perkembangan sinetron Indonesia tidak akan secepat itu. Aci bukan hanya tontonan, tapi juga kenangan kolektif generasi 80-an. Anak-anak rela menunggu jam tayangnya, lalu besoknya membicarakan kisah Amir, Cici, dan Ito di sekolah. Dalam masyarakat yang hiburannya masih terbatas, Aci hadir sebagai guru kedua yang mendidik sekaligus menghibur. Lebih jauh, Aci menjadi cikal bakal sinetron Indonesia. Sebelum sinetron booming di awal 90-an, Aci sudah memperkenalkan format serial drama televisi yang konsisten. Banyak aktor dan aktris muda memulai langkahnya dari sini, sebelum menjadi bintang besar di layar besar maupun sinetron. Hingga kini, meski rekamannya jarang ditemukan, memori Aci tetap hidup. Ia adalah pengingat bahwa televisi pernah berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga ruang pendidikan karakter. Bahwa di balik cerita remaja sederhana, tersimpan pesan besar mencintai Indonesia mulai dari hal-hal kecil, lewat sikap sehari-hari, dan lewat persahabatan yang tulus. Kalau kita menonton Aci hari ini, mungkin gambarnya terasa jadul, pakaiannya tampak kaku, dan gaya bicaranya sederhana. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Ia menghadirkan kembali suasana masa lalu ketika hidup lebih sederhana, ketika persahabatan dijaga dengan tulus, ketika belajar dan bekerja keras adalah kebanggaan. Pesan moral Aci tetap relevan, tentang kejujuran, tanggung jawab, dan mencintai Indonesia mulai dari hal kecil. Di tengah derasnya tontonan modern yang kadang hanya mengejar sensasi, Aci memberi kita cermin bahwa hiburan bisa sekaligus mendidik, bahwa televisi bisa jadi ruang membangun karakter bangsa.
Dan mungkin itulah alasan kenapa Aci masih dikenang. Karena ia bukan hanya serial televisi, tapi ia juga kenangan, guru, dan sahabat generasi 80-an. Dan warisannya masih bisa kita resapi hari ini. Aci, Aku Cinta Indonesia. Sebuah karya sederhana, tapi meninggalkan jejak yang tak pernah pudar. Hari ini ku dapati semakin indah bumiku ini. Dalam alam segar berseri kami cinta semakin berarti. Hari ini ku sadari jiwa ini milik berdiri. Kalau cinta berarti mengabdi, simak janji ini. ACI, aku cinta Indonesia. Aku abdikan, curahkan cinta Indonesia.